Karena tidur tuh ada ilmunya loh, ada saintifiknya. Nah ini saya jelaskan dulu supaya ngerti sedikit ya. Karena kita udah tidur bertahun-tahun ngertinya enggak. Maka Allah bilang dalam Al-Quran, "Faiza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin." Ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu, aku tiupkan ruhku. Ternyata ruhku itu wujudnya adalah nur. Dalam tradisi Islam, nur itu dikenal 3. Yang pertama, nurullah, cahaya Allah. Yang kedua, nur Muhammad, cahaya terpuji. Dan itu yang pertama Allah ciptakan sebelum menciptakan alam semesta. Begitu kata hadis qudsi. Dan yang ketiga adalah nur insan, cahaya insan. Yang kemudian sering disebut dengan nafs, atau diri, atau jiwa. Jadi sebenarnya jiwa itu adalah bagian terkecil dari ruhku yang Tuhan tiupkan ke dalam diri kita. Nah, jadi sebetulnya saat seseorang tidur, itu gelombang otaknya itu masuk di gelombang alfa. Jadi dari beta masuk ke alfa, masuk ke delta itu. Nah udah, disitulah kemudian tidur terjadi. Jadi tidur itu adalah Nurullah dan Nur Muhammad tinggal di dalam sebagai sang hidup, sedangkan Nur insan keluar. Itu tidur. Jadi bangun tidur berarti nur insan kembali lagi memanunggal dengan yang 3. Ini saintifiknya tidur, karena banyak yang nggak ngerti tidur itu apa. Saya tanya banyak sekali orang-orang yang cerita ini cerita itu, tanya tidur aja nggak ngerti. Gitu. Nah oleh karena itu maka nur insan ini, jiwa kita ini saat keluar dari tubuh kita, kemana dia pergi? Tergantung kualitas dari jiwanya. Jiwa yang kotor ketika tidur, dia akan bergabung dengan yang satu frekuensi dengan dia. Makanya mimpinya buruk. Jadi tidak mungkin jiwa yang kotor tiba-tiba ketemu para nabi, para rasul, para sunan, para wali. Baru saja ceritain orang. Jadi kadang-kadang ada yang lucu. Banyak tamu datang ke rumah saya, tiba-tiba cerita. Ya, ketemu nabi kek, ketemu rasul kek. Padahal baru saja membicarakan keburukan saudaranya sendiri. Ini macam apa? Orang yang masih menceritakan keburukan orang lain, pasti bohonglah pertemuan itu. Karena tidak mungkin jiwa-jiwa yang kotor tiba-tiba keluar dari tubuh, kemudian beresonansi dengan jiwa-jiwa yang suci. Gak mungkin. Gak mungkin. Dan itu gampang sebetulnya kalau ingin mendeteksi orang yang bohong. Jadi kalau hari ini tidur kita masih gelisah, panjang tidurnya, kemudian masih mimpi yang buruk, itu tanda bahwa jiwa kita masih kotor. Itu aja. Gimana dengan ibadah yang sebanyak itu kita lakukan? Ya iya, ibadahnya pun dilakukan dalam keadaan tidak sadar. Kelihatan saja kamu sibuk, padahal kamu tuh tidur. Makanya pepatah leluhur kita di tanah Priangan ini, maneh sing bisa ngahudangkeun kanu sare. Jadi ngahudangkeun kanu sare artinya bukan orang yang sedang tidur secara fisik dibangunkan, bukan itu. Yang paling penting adalah orang-orang yang kelihatan sudah bangun pada sesungguhnya dia masih tidur.